OSI layer, Open System Interconnection. Apa itu OSI layer? Yuk kita lihat. Sobat-sobat pembelajar dimanapun Anda berada, dalam keterangan ini OSI layer akan kita sampaikan tentang sejarah bagaimana munculnya OSI layer, kemudian tujuan OSI layer, manfaat OSI layer, dan sekilas tentang uraian tentang OSI layer. Untuk lebih cepat lagi, kita langsung masuk ke definisi OSI layer. Nah, OSI layer adalah sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standards atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Nah, yang jadi masalah kenapa kok ada standar ISO di sini? Kenapa? Latar belakangnya bagaimana? Itulah yang akan kita pelajari dalam sejarah OSI layer. Nah, pada era 70-an banyak perusahaan software maupun hardware yang membuat sistem network arsitektur atau sering disingkat dengan SNA. Antara lain adalah IBM, Digital, Sperry, Burok, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dari masing-masing vendor jaringan, vendor hardware jaringan inilah mereka punya bahasa protokol sendiri-sendiri untuk mengoperasikan jaringan masing-masing. IBM punya bahasa sendiri, Digital punya bahasa sendiri, Sperry punya bahasa sendiri, Burok juga begitu juga. Akhirnya terjadi kesulitan seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin berkembang, IBM pengen bergabung dengan Digital, Digital pengen bergabung dengan Sperry dan sebagainya, mengalami kesulitan karena mereka punya standar bahasa sendiri-sendiri. Nah, dari inilah akhirnya pada tahun 1977 ISO menetapkan sebuah model referensi OSI yang terdiri dari 7 lapis atau 7 layer yang masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Nah, dari inilah akhirnya ditetapkan OSI model yang disebut dengan OSI layer sebagai bahasa yang menjembatani antara vendor satu dengan vendor yang lain dalam sistem network arsitektur jaringan. Nah, untuk selanjutnya, lalu apa tujuan dari OSI layer? Model OSI layer ini tujuannya apa sebenarnya? Yaitu tujuannya adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Jadi OSI layer tadi sudah kita tahu bahwasannya dari beberapa vendor perusahaan jaringan mereka punya hardware sendiri, punya protokol sendiri sehingga berbeda bahasa tidak bisa diakses oleh perusahaan yang lain sehingga disatukan, sehingga desainer jaringan sekarang tidak kesulitan lagi untuk membuat jaringan yang bisa diakses dari multi vendor, dari beberapa vendor yang berbeda. Itulah tujuan OSI layer. Kemudian adalah manfaat OSI layer. Di samping tujuan OSI layer mempunyai juga beberapa manfaat. Yang pertama adalah memudahkan untuk memahami cara kerja jaringan komputer secara menyeluruh. Kenapa bisa begini? Ya, jaringan kalau sudah disebut dengan memakai OSI layer teknologi seperti ini, maka dia akan bekerja di 7 lapis, di 7 layer. Dan 7 layer ini masing-masing punya detail pekerjaan sendiri, punya detail tanggung jawab sendiri, dan masing-masing bisa di breakdown apabila terjadi masalah sehingga mempermudahkan untuk troubleshootingnya. Kemudian selanjutnya adalah memungkinkan vendor untuk mengembangkan hardware software sesuai dengan layer tertentu. Ya, layer 7 sampai layer 1 masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Tidak menutup kemungkinan vendor-vendor jaringan pada saat ini bisa mengembangkan mungkin hardware-nya di layer 1, mungkin websitenya atau apanya di layer 7 dan sebagainya, mungkin protokolnya di layer 3 dan sebagainya, mungkin IP-nya, konfigurasinya versi berapa di network layer ini bisa berkembang, sangat memungkinkan untuk berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya yang kelima adalah menyediakan standar interface bagi pengembang perangkat yang melibatkan multi vendor. Ya, sudah saya sampaikan di depan bahwasanya
untuk membuat teknologi hardware atau software jaringan saat ini tidak mungkin apabila kita hanya mengandalkan satu vendor saja, sehingga memungkinkan satu teknologi diakses oleh beberapa vendor. Inilah teknologi yang dimanfaat dari salah satunya dari layar OSI. Yang terakhir adalah memudahkan pengembang teknologi masa depan yang terkait dengan layar tertentu. Ya, sekarang zaman saat ini zaman teknologi yang sudah marak berkembang semakin cepat, maka kita harus belajar juga semakin cepat untuk mengikuti perkembangan teknologi. Nah, sobat-sobat pembelajar dimanapun Anda berada saat ini, itu adalah manfaat, sejarah, dan beberapa tentang uraian OSI layar. Nah, sekarang kita akan masuk ke tentang OSI layar itu sendiri sebenarnya seperti apa sih? Yuk kita lihat di penjelasan selanjutnya. Nah, inilah yang disebut dengan OSI layar. Ada 7 layar OSI. Layar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Layar 1 namanya adalah physical layer. Layar 2 namanya adalah data link layer. Layar 3 namanya adalah network layer. Layar 4 namanya transport layer. Layar 5 namanya session layer. Layar 6 namanya presentation layer. Dan layar 7 namanya adalah application layer. Perlu sobat-sobat ketahui bahwa ada 2 bagian besar, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer itu adalah 3 bagian layer di atas 7, 6, dan 5, itu disebut dengan upper layer. Upper layer ini bekerja berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session, yaitu bagaimana kita membuat data, kita mempresentasikan data, menginskripsi data, dan mempersiapkan untuk ditransport atau ditransport ke layer selanjutnya. Kemudian 4 layer di bawah, yaitu layer 4, 3, 2, dan 1, yaitu transport, network, data link, dan physical layer, itu disebut dengan lower layer. Lower layer ini berkaitan dengan bagaimana cara data mengalir. Saya ulangi, layar OSI itu ada 7 layer, terdiri dari layar 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Layar 7 sampai layar 5 itu disebut dengan upper layer. Di sini berfungsi berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication layer. Di layar 7, data unitnya masih berbentuk data. Di sini network process to aplikasi. Jadi proses untuk masuk ke sebuah jaringan lewat media interface kita dengan komputer. Kemudian di layar 6, data unitnya masih berbentuk data juga. Di sini terjadi proses data representation atau inskripsi. Jadi data-data yang kita olah di application layer akan diinskripsi di presentation layer. Diberikan pengamanan di sini. Kemudian masuk ke sesi data session layer ke-5, yaitu data unitnya masih berbentuk data. Di sini sudah berubah menjadi interhost communication, persiapan untuk ditransportkan, dikirim, ditransfer datanya masih sudah masuk di session layer. Selanjutnya dari sini data-data yang sudah ada di session layer kemudian akan masuk ke layer 4, yaitu transport layer. Yang di sini masih berwujud data, di sini sekarang sudah dipecah-pecah menjadi bentuk segmen. Di sini sudah mulai dipasang end-to-end connection and reliability. Artinya apa? Sudah dikasih pemecahan data, sudah dikasih header ada di sini, sudah dipecah kemudian dikasih tanda dari satu persatu data yang kita kirimkan. Kemudian data dari yang berwujud segmen tadi dari layer 4 akan dikirim ke layer 3. Dipecah lagi menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu segmen. Yaitu bentuk paket. Tadi dari segmen dipecah menjadi bentuk paket. Nah, di sini inilah jaringan. Di sini kita akan berbicara tentang IP address, logical address, routing IP dan sebagainya ada di sini. Kita akan berbicara jaringan, IP, networking ada di sini semua. Jadi data yang kita kirimkan tadi
itu sudah berbentuk paket dan sudah diberikan IP address alamat pengiriman dengan jelas. Dari network address ini dikirimkan ke layer 2 yaitu data link layer, sudah berbentuk sebuah frame. Ya, frame ini data-data selanjutnya. Di sini sudah masing-masing SQL address sudah ada alamat tertentu MAC. Ini yang membuat alamat persis tujuan yang akan dituju. Kemudian untuk pengiriman datanya. Dan terakhir dari data link ini dikirim lagi ke layer 1 dalam bentuk bit. Ini terjadi di SQL layer. Nah, disinilah kita berbicara tentang LAN card, berbicara tentang kabel, tentang WiFi dan sebagainya ada di sini. Nah, sekali pengiriman data, misalkan kita mengirimkan sebuah email, maka yang terjadi adalah 7 layer ini sudah bekerja sekaligus. Saat kita membuka email di sini aplikasi, kemudian bla 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 sampai kita mengirimkan data di SQL layer ini semuanya sudah terkirimkan. Jadi satu paket kita mengirimkan data, maka 7 lapis layer ini sudah terlampaui. Makanya di dalam bahasa OSI layer ada beberapa protokol yang bahasa-bahasa di tiap layernya itu ada, yang harus kita pelajari lebih detail lagi. Di aplikasi layer, protokol yang sering dipakai adalah HTTP. Ini berhubungan dengan website dan sebagainya. Presentation layer SSL atau SSH, sintak layernya ya. Kemudian session layer itu ada API socket minsock. Transport layer ada TCP, transfer konfigurasi protokol. Kemudian network layer ada IP address, kemudian data linknya ada Ethernet, PP switch bridge ada di sini. Kemudian yang terakhir adalah SQL layer, ini adalah SQL struktur, yaitu kabelnya koaksial atau fiber atau wireless atau dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita pelajari banyak di sesi layer ini, di sesi layer, aplikasi layer, transport layer, network layer dan sebagainya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini di sesi pertama kita sampaikan dulu sampai di sini. Untuk pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ke uraian dari tiap-tiap layernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.